Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak peserta didik baru SMN 1 Pamukan Barat yang saya cintai dan tentunya saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertiga, saya sendiri atas nama Arif Setiawan, saya Yati Nur Aini, dan saya Joko Siryono. Oke, kita bertiga di sini akan memberikan materi atau untuk materi kalian pada masa pengenalan lingkungan sekolah tentang penguatan pendidikan karakter. Itu nanti penguatan pendidikan karakter itu seperti apa? Itu nanti kita akan kupas sedikit gitu Pak ya. Iya. Itu untuk pengetahuan kalian biar nantinya kalian punya acuan bagaimana kita melakukan apa itu atau mentransfer ilmu atau mendapatkan ilmu di sekolah maupun di masyarakat. Oke, mungkin bisa kita mulai ya Bu ya. Mungkin dari Bu Aini dulu atau Pak Joko bisa memaparkan materinya atau mencuplik sedikit demi sedikit materinya. Oke, silakan. Ya, jadi materi hari ini ialah penguatan pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu sendiri? Nah, jadi pendidikan karakter ini ialah suatu kegiatan manusia yang sifatnya mendidik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar manusia memiliki kemampuan diri yang lebih baik dari zaman ke zaman. Jadi ada seseorang mengatakan, yaitu Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan zamanmu. Oh, berarti ini kalau pendidikan itu berarti harus berbenah terus ya Bu. Ininya Ya, seperti ya. itu. Berarti kan tiap dari masa ke masa pasti ada perubahan seperti itu. Berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing. Iya. Jadi pendidikan karakter ini apakah cukup diterapkan di sekolah saja? Jawabannya tidak. Meskipun kita lulus sekolah pun nanti kita harus tetap belajar yang mengenai yang namanya pendidikan karakter. Sesuai yang dikatakan tadi, dari zaman ke zaman kemampuan diri kita harus semakin lebih baik. Kalau kita belajar saat ini saja, besok tidak berlatih untuk membenahi lagi karakter kita, kita akan ketinggalan oleh teman-teman kita yang lain. Oh, Begitu. gitu. Iya. Bagus sekali ya untuk Bu Yatin ya untuk dari pengungkapan tadi materi tadi. Kita lanjut lagi, ada namanya presiden kita yang bernama Pak Jokowi atau Joko Widodo ya, Ya, betul, untuk mengungkapkan tentang apa yang disebut dengan pendidikan karakter tadi. Oke. Yang pertama adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman. Oh, itu Ya. untuk revolusi mentalnya Pak ya? Iya, Oh benar iya. sekali, Pak Arif, ya. Cocok dengan kondisi sekarang saat Iya. ini dengan di masyarakat kita ya Pak ya. Iya. Oke. Terus yang kedua ya, untuk Jawa membuat tata kelola yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Itu ya untuk yang kedua menurut Jokowi. Berarti apa yang maksud dengan membuat tata krama demokratis dan bersih itu maksudnya dalam lingkungan kita harus menciptakan lingkungan yang bersih Oke. untuk lingkungan kita Maksudnya sendiri. lingkungan yang ya. bersih itu kan berarti bebas korupsi bisa Korupsi dikategorikan bisa Pak ya. juga, Itu iya. salah satu contoh dari karakteristik sebuah bangsa atau dengan apa itu manusianya sendiri Pak ya. Iya, benar sekali. Terus itu Pak, itu kan saya pernah mendengar Pak untuk gerakan nasional revolusi mental Pak Jokowi itu nanti kan untuk penerapannya kan ada beberapa Pak ya. Coba Pak, jumlah 5 saja Pak. Yang pertama ya, mempercepat program Indonesia Pintar atau apa? PIP. PIP Oh, sekarang iya. kita dengan PIP katanya terkenal dengan PIP Iya. ya. Yang kedua tentang revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan. Yang Berarti kedua, itu untuk SMK Pak ya. SMK, Oh, kita maksudnya kan itu. di bawah naungan SMA Pak ya. SMA. Iya. Terus yang ketiga gerakan literasi nasional. Nah, ini dia. Literasi, Literasi monggo, apa Bu Bu ya, Yatin. sebagai guru bahasa Indonesia dan Iya. bahasa Inggris coba dijelaskan apa itu Iya. literasi Bu? Biar kita nggak awam. Ya, ya, ya. Jadi ya, setahu saya saja ya. Jadi literasi itu ialah gerakan budaya untuk membaca. Jadi gerakan membaca ini penting sekali supaya wawasan kita, pengetahuan kita bertambah. Membaca apa? Apapun, seperti novel, tidak hanya buku yang berkaitan dengan akademik seperti biologi,
fisika, tidak hanya itu. Iya. Buku yang lain pun bisa. Supaya apa? Agar kita memupuk daya baca kita. Oh gitu. Supaya semangat untuk membaca. Oh iya. Terus Agar kalau terbiasa. kalau apa itu di perpustakaan SMA kita bagaimana Bu? Apakah untuk buku-bukunya sudah, buku penunjangnya sudah lengkap atau sudah ada atau belum seperti itu Bu? Alhamdulillah sepertinya kalau di SMA kita ini sudah ada perpustakaan. Alhamdulillah. Banyak juga, udah komplit juga Pak. Lengkap ya, Pak, ya? Iya. Itu bagus sekali. Nggak harus di perpus juga ya Pak. Karena saya tambahin ya, untuk membaca itu kan kita rata-rata nggak punya HP, internetnya, Oh, nah itu iya. bisa kita gunakan untuk hal yang positif. Ya, gitu. sekarang kan ya. ya ada yang namanya buku elektronik. Lah, elektronik ya. ya, Oh BSC. iya, BSC. Kalau malas ke perpustakaan, Nah. misalnya kita bisa browsing pakai Iya. HP. HP ya, kita gunakan yang hal yang Evolusi mentalnya apa Pak? Itu Pak, untuk Pak? Untuk yang keempat ya selanjutnya tadi kita kan yang revolusinya itu ya neraca pendidikan daerah. Gitu. Maksudnya neraca pendidikan daerah itu di daerah itu tekankan tentang pendidikan dari dasarnya. Oh, Iya, seperti itu. Yang terakhir tentang tadi pendidikan tadi ada penguatan pendidikan karakter. Nah, ini yang karakter ini yang kita Iya, bahas. karakter ini, Karakter oke. bangsa dan tinggi. Kita kan tadi kan sesuai dengan nawacita Pak Jokowi. Iya. Yang kelima tadi apa Pak? Penguatan Penguatan. Oh iya, penguatan pendidikan karakter gini. Faktor-faktor atau fakta-fakta kondisi di negara kita atau karakter bangsa kita kan ada namanya budaya mengantri Pak ya. Mengantri. Biasanya kan kalau mau mudik itu kan ada yang mau beli tiket aja sampai berjubel-jubel. Iya, benar. Itu ada yang nggak ngantri dan nggak tertib. Oke. Karakter bangsa yang kita terapkan berarti harus budaya mengantri. Selain itu kan kalau di jalan raya harus berdisiplin ya Pak ya. Iya Bu. Lintas ya. Oke, setelah itu kan harus tertib Jalan raya. jalan raya. Oke. Gini, Pak, ini Pak, mengapa Pak kondisi tersebut bisa terjadi itu karena apa Pak? Untuk menentukan karakter bangsa kita itu Pak. Ya untuk apa kondisi saat ini kan banyak ya masyarakat kita kan semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kan bertambah ya. Iya. Ini bertambah penduduk, terus bertambah juga tentang perubahan di dalam kondisi sekarang. Maksudnya perubahan apa? Perubahan karakter anak. Oh, iya. gitu. Makanya Makanya- anak kan sekarang kan ada dalam perubahan baru. Makanya kita banyak ada yang punya kata-kata westernisasi, yaitu misalnya kita mencontoh budaya barat. Nah, budaya barat kita masuk ke Indonesia tadi. Iya. Makanya di Indonesia tadi banyak yang mencontoh budaya barat tadi. Makanya itu. Mungkin Bu Yatin. Iya. Dia sedikit menambahkan tadi kan ada yang namanya budaya mengantri, Tertib di jalan tertib raya. di jalan raya, Iya. dan berlalu Lintas. lintas. Kebanyakan masyarakat kita ini ketika mengantri bukan berbaris tapi menggerombol. Iya. Kenapa hal itu terjadi? Sesuai yang dijawab oleh Pak Joko tadi. Karena westernisasi itu tersebut mengakibatkan masyarakat kita meniru Iya. budaya yang bukan budaya kita. Oh gitu. Berarti kan kita kan sangat penting ya untuk apa itu pentingnya pendidikan karakter sejak dini Bu ya. Ya. Itu kan kalau di kemarin kan saya pernah dengar apa itu kalau gurunya di Australia itu apa ya? Ya, jadi Kenapa ya? itulah kenapa kita harus belajar mengenai pendidikan karakter sejak dini. Sejak dini. Nah, kata guru di Australia, beliau berkata, kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Oh Jadi, gitu. tidak pandai matematika, tidak pandai bahasa Indonesia, itu tidak terlalu khawatir. Yang sangat dikhawatirkan ialah apa? Budaya mengantri, mengantrinya menggerombol, Atau nggak tertib ya seperti atau itu ya. nggak tertib gitu. Jadi ibaratnya nilai itu ya penting, namun ada yang lebih penting yaitu iya. disiplin. Coba Pak Joko dikupas Pak, tujuan untuk pendidikan karakter itu seperti apa? Pak? Iya ya, bagus sekali ya. Untuk tujuan yang penting saat ini adalah zaman sekarang adalah tujuan karakter yang pertama adalah pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggara dan hasil pendidikan di sekolah. Oh, Ya, gitu. mengarah pada pencapaian bentukan karakter atau akhlak lah. Oh, akhlak. Ada pendidikan, ada akhlak. Yang akhlak itu adalah tentang karakter yang ada di diri manusia tadi. Makanya Pak Argo benar, kita dari kecil kita tanamkan karakter akhlaknya tadi untuk masa depannya dia gitu. Oke. Terus untuk pendidikan karakter, untuk apa itu
mulia bahasa didik serta utuh terpadu pada seimbang sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. Apa sekarang Pak ya? SKN. Oke. Begini Bapak Ibu, itu kan apa itu di sekolah kita kan tentunya kalau tadi apa judul kita tadi penguatan pendidikan karakter. Oke, berarti tentang mengenai diri pribadi masing-masing Pak ya, kalau karakter itu ada individunya. Terus gini Pak, untuk nilai-nilai karakter siswa kita atau yang diharapkan untuk SMN 1 Pamukan Barat untuk nilai karakter pendidikan karakternya seperti apa? Gimana Bapak dan Ibu? Mungkin bisa menyampaikan pemaparan materinya seperti apa gitu. Iya. Bu Yatin atau Ya, boleh. ya. Monggo. Oke, jadi nilai-nilai karakter untuk peserta didik tidak hanya yang baru ya, semuanya. Jadi yang harus kita lakukan ialah nilai-nilai perilaku manusia yang ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Iya, itu yang pertama. Yang kedua apa Bu? Atau yang kedua itu hubungan kita sesama manusia dan juga diri sendiri. Gitu. Terus apa lagi? Lingkungan perlu nggak? Iya, serta kebangsaan. Kita kan di sekolah di SMN 1 Pamukan Barat Pak ya. Iya. Tentunya itu kan untuk menumbuhkan atau membiasakan nilai-nilai karakter itu sendiri. Apakah dari sekolah punya clue-cluenya? Coba Bapak dan Ibu sebutkan apa itu penumbuhan dan pembiasaan nilai-nilai karakter yang ada di SMN 1 Pamukan Barat. Mungkin bisa disampaikan Bapak dan Ibu. Ayo, siapa yang duluan? Pak ini atau Ibu? Oke, silakan. Penumbuhan dan pembiasaan nilai-nilai karakter ini bisa kita mulai dengan yang pertama, belajar manajemen waktu. Misalnya di sekolah tidak ingin dihukum karena terlambat, maka kita harus memanajemen waktu untuk bangun tidur lebih awal supaya kita bisa berangkat sekolah lebih awal juga dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Gitu, ya. Begitu. Yang kedua, bersabar menunggu giliran. Misalnya kita sedang antri beli tiket tadi, jangan terburu-buru, jangan mendorong temannya yang lain terburu-buru agar gilirannya segera dilaksanakan. Atau kalau di sekolah kita biasanya anak-anak di kantin Bu ya, mereka harus sabar mengantri di kantin. Yang datang duluan berarti ya membeli dulu, terus yang terakhir harus menunggu gilirannya seperti itu ya. Misalnya membeli makan atau apa. Yang ketiga ini ada menghormati hak orang lain. Contoh di sekolah, misalnya ini adalah mungkin Pak Arif bisa membantu. Apabila kita memiliki buku tulis atau hal-hal lainnya, misalnya pulpen, ketika kita tidak mempunyai pulpen, ingin meminjam pulpen teman kita harus bilang terlebih dahulu. Minta izin ya. Minta izin. Itu, ya. Jadi itu kan punya orang lain. Kita memiliki hak untuk apa? Untuk bertanya apakah kita diizinkan untuk meminjamnya atau tidak. Yang keempat ini disiplin dan tidak menyerobot. Ini masih ada kaitannya dengan belanja di kantin. Ketika kita ingin berbelanja harus berdisiplin, tidak menyerobot. Atau contoh lainnya ketika kita ingin mengumpulkan tugas kepada guru kita. Yang lain sedang mengantri mengumpulkan tugas, kita tidak boleh terburu-buru. Temannya yang lain itu disuruh minggir atau yang lain, kita harus sesuai antrian lah, disiplin. Yang kelima ini ada yang namanya kreatif. Belajar kreatif ya Bu? Belajar kreatif. Ya. Ketika ada tugas misalnya prakarya, itu kita harus kreatif. Yang diperintahkan guru misalnya membuat menganyam atau lain-lain sebagainya. Kita sebagai anak harus kreatif mencari sumber yang lain, tidak hanya apa yang diajarkan guru saja. Misalnya kita bisa mencari ke internet atau melihat lingkungan sekitar kita agar lebih kreatif lagi untuk mengerjakannya. Oh gitu. Mungkin Pak Joko bisa menambahkan Misalnya yang untuk 6 berarti saya yuk. Iya, Pak. Untuk 6 adalah untuk anak harus bersosialisasi. Sosialisasi itu sendiri apa toh itu? Artinya sosialisasi adalah individu belajar tentang belajar tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat biar ia bagian dari norma tersebut. Norma itu apa? Atau aturan yang ada di masyarakat tersebut. Makanya kalau kita di sekolah sini berarti aturan yang ada di SMA 1 Pamukan Barat ya, harus ikuti semuanya dari awal sampai akhir. Makanya itu mau nggak mau kalau kita udah diterima, udah diakui di warga SMA 1 Pamukan Barat, harus kita menjalankan norma-norma yang ada atau tata tertib artinya itu.
Selanjutnya yang ketujuh adalah anak harus belajar tentang hukum sebab akibat. Maksudnya apa? Sebab akibat, kalau kita melanggar kita harus mau ada sanksinya tadi. Maksudnya apa yang melanggar kita? Misalnya ada kita terlambat, berarti kita harus siap menerima hukumannya apa. Nanti ada tata tertibnya yang ada berlaku di SMA kita. Nah, selanjutnya tentang hidup teratur. Dan kerapian Pak ya. Iya, Kemudian yang ke-9 itu apa Pak? Yang ke-9 adalah memiliki rasa malu. Malu kan banyak sekali ini ya. Yang kita misalnya menyimpang, ya harus kita memiliki rasa malu gitu. Lalu yang terakhir adalah kita yang paling penting sekali ya Pak ya. Iya, penting sekali dalam belajar jujur. Nah, Nah, itu yang diri paling sendiri, penting, ya. individu masing-masing ya gitu. Kalau begini Bapak dan Ibu, itu kan untuk pendidikan karakter, tentunya kan untuk keberhasilan atau indikator-indikatornya yang ada di SMN 1 Lamongan Barat itu seperti apa. Coba disampaikan kepada anak didik baru supaya mereka tahu, terus nanti biar mereka juga bisa melakukan seperti itu. Coba ini dijelaskan Bapak dan Ibu. Mungkin pertama dari Pak Joko dulu, kan saya dari tadi sudah yang Ya, pertama ya kan? coba Pak Joko dulu ya. Yang pertama yang keberhasilan tentang pendidikan karakter tadi, yang pertama adalah mengamalkan ajaran agama yang benar sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Yang anak SMA itu dianggap udah anak remaja, makanya masa pubertas Pak ya. Pubertas, benar sekali. Yang kedua tentang memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Makanya seorang itu punya kelebihan dan kekurangan, harus kita pahami mana kekurangannya, kita harus segera mungkin kita lengkapi. Belajar tadi. Yang ketiga menunjukkan sikap percaya diri atau PD tadi. PD. Ya, percaya diri atau PD. Percaya diri. Kurang anak apapun tadi yang kedua tadi, kita harus percaya diri. Ya, yakin kita harus bisa gitu untuk belajar tadi karakter tadi. Yang keempat adalah mematuhi aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang sangat luas, lingkungan sekolah, lingkungan di rumah atau lingkungan di masyarakat. Sudah bahasa tentang sosialisasi tadi, tentang belajar tentang nilai dan norma tadi. Ya. Terus yang kelima, menghargai keragaman agama, budaya, suku, ras dan golongan sosial dengan ekonomi dan lingkungan nasional itu, atau dengan apa itu namanya, sara. Nah, suku, agama, ras. Terus selanjutnya mungkin Bu Yatin mungkin bisa jelaskan lagi. Selanjutnya mungkin mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain yang secara logis, kritis, dan kreatif. Yang ketujuh, menunjukkan kemampuan berpikir logis seperti yang saya katakan tadi, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ke-8, selanjutnya itu adalah menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Berarti kan kalau untuk memecahkan masalah itu juga termasuk indikatornya Pak ya? Iya, benar. Oke. Berarti nanti kalau sifat wirausaha juga termasuk indikatornya atau bukan? Bisa juga. Termasuk dalam Kreativitas ya. Begini Bapak dan Ibu, itu kan ada 20 nilai utama yang dimasuk dengan apa itu pendidikan atau penguatan pendidikan karakter Pak, itu sesuai yang apa itu aturan dinas nomor 22. Mungkin untuk di sekolah kita apakah diterapkan semua Pak? Coba disebutkan yang diterapkan seperti apa, terus nanti kategorinya seperti apa, coba dijelaskan atau disampaikan kepada peserta didik barunya. Untuk yang yang pertama adalah nilai karakter yang berhubungan dengan agama atau religius. Kepercayaan bagi masing-masing. Makanya setiap manusia itu harus mempunyai agama tadi. Yang kedua adalah karakter yang berhubungan dengan diri sendiri, individu. Ini sangat penting sekali. Sangat penting. Sangat penting ya, berarti jujur Pak ya, tanggung jawab. Terus apa lagi Pak? Terus ada lagi bergaya hidup sehat dan disiplin dan kerja keras di situ. PD perlu juga Pak ya. Iya, berjiwa wirausaha. Iya. Oke. Nah, Mandiri juga bisa Pak ya. Ada bisa juga. Rasa ingin tahu. Oh berarti atau sesikap ingin ilmiah, tahu Pak. ingin tahu tapi yang hal yang positif. Ya, gitu. negatif. Oke. Terus yang selanjutnya ya. Rasa ingin tahu ini juga dijabarkan menjadi ingin tahu cinta terhadap ilmu. Oh, cinta terhadap atau ilmu. nilai karakter yang hubungannya dengan sesama manusia. Begini ya Bapak Ibu, karena kita
apa itu terkendala dengan waktu dan dibatasi oleh waktu atau time is money juga. Gini, kita simpulkan ya, ini kan kalau guru kan sebagai garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa ya, betul ya Bapak Ibu? Oke, selain itu juga guru hadir sebagai pendidik dan pemimpin bagi anak didiknya. Iya betul Pak? Oke, berarti guru hadir mengirimkan pesan harapan. Guru menjadi teladan tentang ketangguhan, optimisme dan keceriaan di setiap saat di sekolah maupun di luar sekolah atau di rumah. Oke, kalau Pak, coba Pak mungkin tambahan karena kan kita udah mau hampir selesai Pak ya. Mungkin ya, ini udah masuk dalam abad 21 ya, mungkin ing ngarso ing tulodo ing madya mangkon karso tut uri handayani. Itu slogan dari Pak siapa Pak itu? Pak Ki Hajar Dewantoro. Artinya apa itu Pak? Yang di depan memberi contoh. Oke, di tengah sama-sama memberi semangat dan yang di belakang apa? Memberikan daya kekuatan. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu, terus berarti kita harus cukup sekian Pak ya. Terus saya simpulkan untuk kesempatan kali ini apa namanya tadi materi kita? Penguatan pendidikan karakter. Tentunya yang pertama tadi harus mempunyai sifat disiplin, jujur, tanggung jawab, inovatif, percaya diri, kreatif, dan mandiri. Oke, selain itu juga ini kan masih pandemi COVID-19 atau musimnya corona, itu kan gini, metode atau ruh seorang guru atau spirit seorang guru itu metode lebih penting daripada materi atau kurikulum. Tapi guru lebih penting daripada metode. Namun ruh atau spirit guru jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Nah, itu perlu kita siasati karena ini nanti kita juga pembelajarannya daring, terus nanti kita belum bisa melakukan tatap muka. Kita harapkan untuk peserta didik yang baru tetap menjunjung tinggi nilai karakter. Bagaimana cara menghargai orang tua, cara menghargai guru, dan berinteraksi di media sosial. Silakan dipakai dengan bijak. Mungkin itu saja Pak ya, yang kita bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap maupun tutur kata kita yang kurang berkenan di hadapan kalian semua. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.